Oke, selamat datang. Pernah nggak sih Anda berada di posisi yang serba salah? Di satu sisi ada keyakinan, di sisi lain ada keluarga. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas surah Al-Mumtahanah, yang artinya wanita yang diuji. Ini tuh semacam panduan dari Al-Quran tentang gimana caranya kita menghadapi dilema-dilema rumit kayak gitu. Apalagi pas situasinya lagi tegang atau konflik. Oke, jadi ini dia agenda pembahasan kita. Pertama, kita lihat soal ujian loyalitas. Terus, kita belajar dari teladan Nabi Ibrahim. Ketiga, kita akan lihat adanya harapan untuk rekonsiliasi. Keempat, ada aturan perilaku yang adil, ini penting banget. Dan terakhir, kita akan bahas hukum bagi perempuan yang berhijrah, yang jadi asal nama surah ini. Yuk, langsung aja kita mulai. Jadi, surah ini langsung masuk ke jantung permasalahannya ya. Coba dibayangin posisi umat muslim di masa awal. Mereka dihadapkan pada sebuah pertanyaan besar. Gimana caranya bersikap sama keluarga atau kerabat yang beda keyakinan? Apalagi beberapa dari mereka ini bukan cuma beda, tapi juga aktif memusuhi keyakinan baru mereka. Rumit kan? Nah, terus gimana Al-Quran menjawab dilema ini? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Di sini langsung dikasih aturan main yang sangat jelas. Ada garis tegas yang harus ditarik soal siapa yang bisa jadi kawan setia dan siapa yang tidak. Jadi pesannya tuh langsung to the point banget. Jangan sampai kita menjadikan musuh-musuh Tuhan, yang ya notabene juga musuh kita, sebagai teman dekat atau sekutu. Terutama kalau mereka ini orang-orang yang udah jelas-jelas menolak kebenaran, bahkan sampai mengusir kita dari rumah sendiri. Itu dianggap sebagai sebuah langkah yang keliru. Poin ini dipertegas lagi nih. Dikatakan bahwa nanti pada hari kiamat, hubungan keluarga atau anak-anak itu nggak akan bisa menolong. Tuhan yang akan jadi hakim di antara kita semua. Jadi intinya, ikatan iman pada akhirnya akan jadi penentu, melebihi ikatan darah sekalipun. Oke, kalau gitu, kalau ikatan keluarga bukan patokan utamanya, terus apa dong? Nah, disinilah surah ini ngasih kita sebuah contoh, sebuah role model yang sangat kuat dari sejarah untuk kita jadikan panutan. Dan figur itu adalah Nabi Ibrahim. Beliau ini disajikan sebagai suri teladan yang baik. Kenapa? Karena sikapnya yang jelas dan tegas. Beliau nunjukin gimana caranya kita bisa tetap teguh pada keyakinan meskipun resikonya harus berseberangan dengan kaumnya sendiri. Ini nih, deklarasi beliau yang terkenal kepada kaumnya. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Sampai di akhir. Wow, ini adalah pernyataan yang sangat kuat kan? Garisnya ditarik dengan begitu jelas, tanpa kompromi, semuanya berlandaskan pada prinsip keimanan kepada Tuhan yang Esa. Yang jadi kunci di sini adalah, yaitu, kejelasan sikap dan ketegasan dalam berprinsip. Nah, setelah kita lihat garis yang begitu tegas tadi, disinilah surah ini memberikan sebuah, bisa dibilang kejutan. Nadanya tiba-tiba bergeser, membuka sebuah kemungkinan yang gak terduga. Meskipun ada permusuhan yang nyata, teks ini bilang kalau ada kemungkinan loh, Tuhan akan menumbuhkan rasa kasih sayang di antara kaum beriman dan mereka yang tadinya memusuhi. Jadi pintu rekonsiliasi itu nggak ditutup rapat-rapat. Permusuhan itu ternyata nggak harus abadi. Dan harapan ini bukan tanpa dasar. Dasarnya adalah sifat Tuhan itu sendiri. Di sini ditekankan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, ya, tapi Dia juga Al-Ghafur, Maha Pengampun, dan Ar-Rahim, Maha Penyayang. Jadi perubahan hati itu selalu mungkin terjadi. Oke, dari sini kita lanjut ke salah satu poin paling penting dalam surah ini, yaitu sebuah pembedaan yang sangat krusial yang membantu kita mendefinisikan sebenarnya siapa sih yang dianggap musuh dan siapa yang bukan. Nah, ini dia pembedaannya, jelas banget di sini. Jadi ada dua kelompok yang berbeda. Pertama, kelompok yang diizinkan untuk kita perlakukan dengan baik dan adil. Siapa mereka? Yaitu mereka yang nggak memerangi kita karena agama dan nggak mengusir kita dari rumah. Nah, di sisi lain, ada kelompok yang dilarang untuk dijadikan kawan setia, yaitu mereka yang memerangi kita karena agama, mengusir kita, dan bahkan bantu orang lain untuk mengusir kita. Jadi, larangannya itu spesifik banget ya, bukan pukul rata. Ini adalah prinsip keadilan yang sangat-sangat detail. Oke, sekarang kita sampai di bagian terakhir. Di sini pembahasannya jadi jauh lebih praktis. Kita akan melihat aturan-aturan hukum yang spesifik, terutama tentang perempuan yang hijrah untuk bergabung dengan komunitas muslim. Nah, dari sinilah nama surah ini berasal, Al-Mumtahanah, atau wanita yang diuji. Jadi ada protokol yang jelas banget buat para perempuan yang hijrah ini. Ada 4 langkah. Pertama, keimanan mereka harus diuji dulu, untuk memastikan mereka tulus. Kedua, kalau mereka terbukti beriman, pernikahan mereka yang sebelumnya dengan suami non-muslim dianggap bubar. Ketiga, nah ini penting, urusan finansial harus beres. Mahar yang dulu dibayarkan oleh mantan suaminya harus dikembalikan.
Adil kan? Dan keempat, setelah semua itu beres, barulah kaum beriman boleh menikahi mereka. Tentunya dengan membayar mahar yang baru, jadi ini kerangka hukum yang jelas, melindungi seperempuan sekaligus adil buat pihak mantan suaminya. Dan aturan ini ternyata berlaku dua arah loh. Laki-laki muslim juga diinstruksikan untuk nggak mempertahankan pernikahan dengan istri mereka yang tetap pada keyakinan lamanya atau tidak seiman. Jadi, prinsip kesamaan keyakinan dalam pernikahan ini diterapkan secara konsisten, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Sebagai penutup bagian hukum ini, ada juga isi dari bayat atau janji setia yang diucapkan oleh para perempuan ini saat bergabung. Isinya adalah komitmen-komitmen moral yang fundamental, seperti tidak menyekutukan Tuhan, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak, tidak memfitnah, dan taat pada Nabi dalam hal kebaikan. Ini adalah pilar-pilar etika dasar komunitas. Jadi, gimana kita bisa menyeimbangkan antara keyakinan yang teguh dengan potensi belas kasih dan perdamaian? Nah, inilah inti dari surah Al-Mumtahanah. Surah ini nggak ngasih jawaban hitam putih yang simpel, tapi yang diberikannya adalah sebuah kerangka berpikir yang sangat seimbang. Kita harus teguh pada prinsip, tapi di saat yang sama harus tetap adil, membuka pintu kebaikan, dan bahkan rekonsiliasi dengan siapapun yang nggak memusuhi kita. Ini adalah panduan untuk menjalani hidup di dunia yang penuh dengan loyalitas yang tumpang tindih, tanpa kita harus kehilangan prinsip atau sisi kemanusiaan kita. Sebuah pelajaran yang luar biasa, bukan?